Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di Klinik Ananda di hari yang istimewa ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini ya, hari Jumat, hari penuh berkah, kita semua diberikan kesehatan, kesempatan. Pada kesempatan hari ini juga turut hadir bersama kita saya sebagai ketua tim untuk pengabdian masyarakat. Pada kegiatan kesempatan hari ini ada anggota tim yang pertama Bu Fitri Hijrikana STRK Pemkab. Beliau sebagai anggota tim yang juga bidan. Beliau sebagai anggota dari tim PKM pada kesempatan ini. Kemudian yang kedua ada Bu Eka Utaminingsih STMT. Beliau juga anggota tim dari dosen, tepatnya di Fakultas Kesehatan, Teknologi dan Sains Universitas Bumi Persada. Jadi hari ini kami sampaikan salam kenal dari kami, Fakultas Kesehatan, Teknologi dan Sains, atau yang sering kami sebut dengan FKTS, Universitas Bumi Persada. Maka alhamdulillah pada kesempatan hari ini dengan izin dari pimpinan klinik Ibu Bidan Syamsiah untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian dosen program studi kebidanan berkolaborasi dengan program studi informatika medis. Jadi Bu Eka Utaminingsih dari program studi informatika medis. Kami berkolaborasi di bawah Fakultas Kesehatan bekerja sama dengan Klinik Ananda untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini kita ambil tajuknya Inovasi Pendampingan Kesehatan Ibu Nifas melalui IPGIN Community, edukasi digital WhatsApp Group, dan akupresur home care. Jadi kegiatan ini ibu-ibu sebenarnya adalah kegiatan rutin yang ibu-ibu lakukan selama ini, baik sebagai bidan, sebagai kader ya di lingkungan Klinik Ananda, kemudian sebagai ibu nifas. Yang mungkin ibu nifas dalam kesempatan ini bukan hamil pertama atau bukan kelahiran pertama, tapi sudah ibu nifas anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Sebenarnya kita juga sudah melaksanakan perawatan nifas ini jauh ya sebelum adanya pendidikan kebidanan. Cuman dulu belum disebut dengan asuhan kebidanan masa nifas. Di kesempatan hari inilah kita sudah pada lengkap semua formasi SDM-nya. Ada dari D3 kebidanan, ada dari ibu dari S1 profesi kebidanan, dan ada dari S2 kebidanan Bu Fitri Hijrikana. Maka dalam kesempatan ini kita melaksanakan sharing ataupun saling memberikan edukasi ataupun pengetahuan tambahan. Semoga kegiatan ini bisa diaplikasikan atau diimplementasikan di kehidupan sehari-hari ibu-ibu nifas, baik itu sebagai kader, berarti edukasinya meningkat. Oh, ternyata kita melaksanakan asuhan kebidanan itu tidak saja pada kunjungannya atau tidak saja pada pemeriksaan fisiknya saja, tapi kita hari ini mudah-mudahan dapat ilmu tambahan. Oh, ternyata memberikan asuhan pada ibu nifas bisa dengan menggunakan teknik akupresur. Maka di sini kami mengambil tajuk edukasi digital WhatsApp Group dan akupresur home care. Mengucapkan terima kasih atas kedatangan dan kepercayaan ibu-ibu dari Universitas Bumi Persada ke Klinik Ananda, sehingga nanti ke depannya ibu-ibu yang sudah hadir di sini dan kader-kader maupun anggota klinik lebih giat lagi kita menerapkan edukasi digital WhatsApp Group dan akupresur home care. Di sini dikasih ilmu ke kita supaya kita bisa melanjutkan ke masyarakat ke depannya. Dalam kesempatan ini kami mengambil tajuk edukasi digital WhatsApp Group. Itu kita sudah terbentuk ya Bu, WhatsApp grupnya. Nanti saya akan share dengan Bu Fitri berkala apa saja ilmu-ilmu dari kesehatan ibu nifas, kemudian akupresur home care. Jadi setelah kegiatan ini kita tampilkan, kami juga nanti akan turun ke rumah ibu-ibu nifas yang ada di wilayah
atau sekitar klinik Ananda. Ibu nifas tersebut merupakan pasiennya Ibu Bidan Samsiah. Jadi nanti kita langsung praktek pemijatan teknik akupresur di home care seperti itu di lingkungan wilayah klinik Ananda. Jadi saya nggak bisa bekerja sendiri di sini. Saya mendapat pendamping Bu Fitri Hijrikana. Beliau memang konsentrasi pendidikannya di bidang kebidanan. Nanti beliau akan membantu saya memberikan edukasi ke ibu-ibu semua tentang teknik akupresur ini. Video ini dibuat memang khusus untuk kita gunakan sebagai media ya, ibu-ibu. Untuk ibu-ibu mungkin lebih mudah mendengar ya, kemudian melihat pengamatan dan titik-titiknya. Intinya ibu-ibu, teknik akupresur ini sebenarnya ini adalah teknik pemijatan kuno yang dulunya sering dilakukan di wilayah Cina ya. Cina tuh mereka kan sering ya menggunakan alat-alat ataupun bahan-bahan herbal untuk pemulihan kesehatan. Di Aceh pun sebenarnya kita menggunakan ya Bu Fitri ya teknik akupresur ini. Kita kan ada pijat madeng, pijat ibu hamil, pijat pokoknya afek-afek tamu-tamangen ka pijat ditanya. Sebenarnya pijat itulah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan kita. Jadi ujung-ujung jari tangan kita ini ya bisa kita gunakan sebagai alat atau media kita melakukan pemijatan. Sebenarnya pijat itu memberikan suntikan atau stimulus ataupun energi positif dari tenaga kesehatan kepada pasiennya. Karena apa? Ketika kita sentuh, pasien merasa nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Mursyida, SSID MKes. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang teknik pemijatan titik akupresur. Ibu sudah, saya nggak ada assalamualaikum lagi, langsung saja karena melanjutkan tadi ibu-ibu sudah melihat bagaimana video ya untuk tahapan kita melakukan penekanan atau pijat akupresur tadi ya. Jadi sebenarnya kita sering melakukannya, namun kita nggak tahu namanya gitu ya. Jadi mungkin sekarang kita bisa coba, jadi ibu-ibu bisa langsung mempraktekkan nanti di rumah. Boleh kita duduk dulu yang rapi. Ani ke depan lagi aja Ani, biar ibu ini ke tempat duduk. Ani ke sini, ke depan sini. Nah, ibu di sini, biarin. Oh, boleh. Si adik tidur ya. Jadi tadi kan tahapannya, mungkin kan kalau kita lihat video tadi seru juga ya. Kadang kan kita nggak pegang HP atau apa. Ini kan biar memudahkan mengingat. Jadi boleh kalau untuk tahapannya, misalnya kita mulai dari tangan, Bu ya. Dari tangan tadi ada titik pertama di sini. Ya kan ada. Jadi ibu bisa pijat. Nah, begini. Jadi boleh kita pijat sambil kita rileks ya ibu-ibu. Jangan tegang tangannya sambil duduk. Boleh. Sambil zikir boleh juga sebenarnya ya. Subhanallah, 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 subhanallah gitu ya. Kita pijat. Jadi kita sambil menikmati, karena kan tadi ceritanya memang pijat ini kan untuk lebih kita nyaman, rileks ya, dan lain sebagainya ya. Jadi kita pijat. Nah, sambil kita zikir pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, ini gerakan pertama ya, untuk pijatan pertama. Kalau sudah ya, itu untuk titik kedua. Kemudian kita turun ke bagian bawah, ke bagian tangan bawah aja dulu, bawah di kaki. Ya. Jadi di sini di bawah lutut. Nah, jadi ibu kadang kan kita kalau pijat kan kadang gini ya, boleh gini, boleh nanti ke belakang ditekan. Nanti di sini ada penekanan. Nah, tuh. Kemudian itu berapa tadi? Saya juga 1, 2, 3, 4. Nah, yang 5 di mana? Di sini, di mata kaki di bawahnya ya. Nah, itu juga ditekan. Kiri kanan.
kiri kanan. Cuma kita nih nampakin sebelah aja. Ya boleh kiri kanan. Nanti udah sekitar berapa menit di sini, ubah ke sebelah sini, sebelah kirinya. 3, 4, 5 ya. Kemudian gerakan ke-6 di bagian payudara. Nah, tadi kan kita udah lihat videonya ya Bu ya. Jadi titiknya udah tahu. Di sini satu di tengah-tengah. Di tengah-tengah payudara di sini satu. Ya, ini kita kan sering kadang kita kan waktu sesak kita di situ kan gitu kan. Pijang sendiri refleks ya. Di sini. Kemudian di bagian bawah payudara kita lah ya. Yang terakhir yaitu pijat oksitosin yang di belakang di bagian punggung kita. Jadi tadi saya sampaikan. Jadi di pinggir-pinggirnya Bu ya, jangan di atas tulangnya. Pinggir tulang kanan kiri di sisinya. Ini ditekan sampai dipijat. Berbentuk lingkaran juga pentekanannya. Menggunakan punggung ibu jari. Ya, dipijat seperti ini. 1 sampai 2 menit pada titik antara tulang punggung bagian atas. Ya, ini untuk menstimulasi keluarnya hormon oksitosin dan mempermudah produksi ASI dari lobulus lactiferus, ya. Iya. Nah, ini titik yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sambil merangsang. Ya, menggunakan punggung jari dari atas ke bawah, kemudian kita naikkan ke pundak, turun. Ya, pada saat kita memberikan energi positif menggunakan punggung jari ini, kita menekan. Jadi bukan menggeli-geli ya, tetapi menekan. Ada penekanan. Ada penekanan dia. Kemudian naik ke atas, ditekan lagi menggunakan punggung jari. 10 jari kita gunakan. Jadi Iya. tapi terasa kenyamanannya ya. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga masih dengan posisi yang sama tapi ke kiri ke kanan. Kalau tadi menetap di tengah, kalau ini ditarik dari dalam keluar. Dari dalam keluar. 1 ya, dari tulang belakang sisi 2, kiri sisi kanan ditarik keluar. Ditarik 3, dipijat keluar. 4 sampai ke bawah. Ya. Ya, itu untuk gerakan ketiga. Selanjutnya, gerakan keempat, posisi tangan seperti ini, ada penekanan. Ya. Nah, menggunakan punggung dari pangkal jari. Tinju. Ya, jadi tetap bukan pakai siku-siku ini ya, tapi pakai punggungnya, pangkal jarinya. Pakai ini. Tapi tetap ada penekanan pakai ibu jari. Ya. Nah, ini kan, ini di kepal begini, dia menggunakan ini. Ya. Nah. Ya. Coba Bu, begini Bu, jangan menggunakan ini, tapi menggunakan ini. Jadi posisinya gini Bu, ininya yang ini ke dalam dada. Nah, gini posisinya. Nah, gini. Kita tekan dari atas sampai ke bawah. Ya, tekan sejajar ya, atas, kemudian tengah, kemudian bawah. Ya, atas, bawah. Kemudian tengah, kemudian bawah. Jadi itu adalah gerakan-gerakan untuk kita kan ini gerakan acupressure-nya ini kita kombinasikan, digabung dengan yang tadi acupressure dengan pijat oksitosin. Jadilah pengabdian ini dengan tujuan Ibu Nifas, edukasi pendampingan pada Ibu Nifas. Gitu. Tujuannya untuk memperlancar ASI, kemudian mengurangi keluhan-keluhan nyeri perineum ya, kemudian nyeri kelelahan, kemudian mengontrol emosi, memberikan rileks, memberikan kenyamanan, ketegangan-ketegangan otot dikurangin seperti itu. Ditambah lagi kalau memang kita ada rezeki, boleh kita gunakan apa tuh Bu Pit? Diffuser ya? Diffuser. Jadi kita bisa menggunakan aroma-aroma terapi sehingga kita kan dengan kondisi yang tenang,
nyaman ya, ditambah dengan diffuser dan ada suara-suara musik pengiring lah. Jadi kita betul-betul seperti kondisinya senam Relax. yoga, relax. Relax. Gitu, ya. Kadang-kadang kita memang harus memanjakan diri Bu Pit ya, Ya, supaya kita sesekali. tetap waras kita memberikan ASI ke bayinya. Seperti itu. Iya. Udah. Ya. Berangin, gimana kita urutnya? Saya di kepala atau di sini? Misalnya kan di sini beranginnya kayak mana kita urut? Kayak gini atau kayak gini? Kalau berangin biasanya pijatan andalannya itu seperti ini, pakai ini. Karena kalau gini tekanannya nggak begitu kuat. Oh iya. Tapi kalau memutar tadi pakai tangan yang misalnya yang gerakan pertama tadi Bu. Oh. Nah, gini itu. Itu biasanya. Dan iya, bahkan kalaupun kita ini di kepala, mohon maaf Dek, di kepala kan sering juga gini. Iya, iya. Gitu ya. Gini. Ya kan 1 2 3, 1 2 3 ubur-ubur. Maaf ya. Kalau di sini dikerok aja udah hilang. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu-ibu? Ibu udah berkeluarga? Oh, udah, alhamdulillah. Berarti sudah boleh mempraktekkan gerakan-gerakan tadi ya, Bu ya. Sempat menyusui Bu? Tak menyusui. Kenapa? Nggak ada air. Apa alasannya nggak ada air? Itu dia. Jadi urut-urut nggak ada juga. Urutnya gimana? Ada nggak ngikutin yang titik-titik tadi? Nggak tahu. Ya. Pokoknya diurut di badan ada. Iya, nanti pada saat perencanaan anak kedua atau ketiga selanjutnya diaplikasikanlah ilmu ini supaya ibu bisa menyusui bayinya ya. Karena ASI bayi sangat bermanfaat. Itu yang pertama, imunoglobulin alami yang membentuk sistem daya tahan tubuh pada bayi. Jadi kalau imunitas yang diberikan oleh ibu via ASI, anaknya lebih tahan sistem kekebalan tubuhnya, nggak gampang sakit. Bukan berarti nggak sakit ya. Kalaupun sakit, nggak separah anak yang tidak diberikan ASI. Misalnya contohnya demam. Anak ASI, demamnya nggak akan bakal terlalu tinggi, melebihi daripada suhu sampai dia kejang. Tapi anak yang non ASI, kebiasaan demamnya itu kadang naik tinggi, kadang turun, kita kira udah sembuh, ternyata itu masa yang berbahaya sebenarnya, kritis. Terus dia naik tiba-tiba melampaui sampai akhirnya kejang. Begitu juga dengan fungsi-fungsi imunisasi lain ya. Itu sebenarnya meningkatkan kekebalan tubuh. Penting sekali itu. Jadi gunakanlah teknik akupresur ini nanti ya pada saat ibu mau merencanakan melahirkan anak kedua atau ketiga. Jadi bukan di masa nifas saja Bu Pit ya. Iya. Ya, pijat ini boleh digunakan persiapan ya sebelum Persalinan. lahir. Jadi alhamdulillah ya, karena kita edukasi pendampingan ibu nifasnya di klinik Ananda, jadi kita bisa langsung implementasi yang kita sosialisasi tadi ya di community IPKIN tadi. Jadi ini bisa langsung jumpa sama ibu baru selesai bersalin ya. Ini menuju ke ibu nifas. Jadi titik-titik yang dipijat merupakan titik-titik akupresur. Ini nanti akan membantu memberikan kenyamanan, menghilangkan rasa nyeri dan menstimulasi untuk produksi ASI. Nanti keluarga bisa praktek di rumah. Jadi ada titik-titik ya, tadi yang dipraktikkan, ada di pertengahan ibu jari dan telunjuk, kemudian ada yang di bawah kelingking. Nah, kadang ibunya nanti kan banyak menyusui di malam hari ya Bu ya. Jadi kan agak-agak mengurangi jatah tidur nih. Jadi bisa titik-titik inilah untuk relaksasinya. Jadi di kaki ya, itu di atas mata kaki bagian dalam. Nah, itu dipijat beberapa menit, 1-2 menit ya, menggunakan punggung atau perut ibu jari. Jadi seperti ini tadi yang ditekan tadi Bu ya. Ini di atas mata kaki. Dulu, terus baru Kemudian yang sini. satu lagi di bawah mata kaki ya. Di bawah mata kaki bagian belakang. Nah, itu juga dipijat. Itu paling membantu untuk mengurangi nyeri perineum Bu.
maksudnya nyeri perineum itu bekas. Ibu nggak ada heating kebetulan ya, alhamdulillah ya. Jadi, tapi kan kita namanya juga baru bersalin ya, ada pembukaan panggul ya, ada pembukaan serviks. Jadi kadang ada masih rasa-rasa nyeri yang kita rasakan. Disitulah titiknya, bisa nanti dibantu sama suami atau sama ibu, atau sama kakak di rumah. Bisa nanti dilakukan tapi menggunakan oil, minyak apa aja boleh, ada minyak serai, minyak zaitun boleh. Jadi nanti dilakukan penekanan seperti itu. Jadi mengurangi rasa nyeri pada perineum ya, masa nifas. Mudah-mudahan sehat Bu ya. Bu, ini sedikit oleh-oleh dari kami Bu ya. Semoga bermanfaat. Makasih Bu ya udah hadir.